Oke, teman-teman penonton setia Kisah Misteri. Sekarang saya sudah berada di Tasikmalaya, tepatnya di Kawalu, di mana sekarang kita berada di komplek persawahan dan juga dekat komplek makam, bisa dilihat kameramen. Nah, ada persawahan dan rumah-rumah masyarakat pedesaan. Sekarang kita akan membahas pengalaman dari ada suara anjing lagi. Pengalaman dari seseorang yang memang memiliki kisah-kisah mistis, dimana dia memang memiliki hobi muncak gitu, jadi naik gunung. Terus juga beliau itu pernah menganut salah satu ilmu yang ya kalau kita tahu di pedesaan lah masih banyak gitu orang-orang yang menganut ilmu-ilmu yang kita nggak tahu gitu. Makanya nanti kita tanyakan, dan yang memang intensitas untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu pasti akan semakin sering gitu. Kira-kira gimana kisahnya dan siapakah beliau itu? Lanjut aja kita saksikan video lengkapnya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama beliau, narasumber kita yang memiliki pengalaman yang cukup mumpuni gitu, seputar mistis-kemistisan. Mungkin kita perkenalan dulu gitu. Akang, namanya siapa Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang selalu diutamakan, marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukurnya atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berjumpa kembali, wahai kawan lama. Alhamdulillah Kang ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Baik. emang Kang Fauji itu karib saya di perkuliahan ya Kang ya. Ya, benar. Ya, jadi siapa namanya Akang gitu? Orang dari tarik ngomong di pon. Hanya sangat teruskan. Ibu. Ya, Baik. Jadi sebelumnya ya, perkenalkan, nama saya tidak lain dan tidak bukan, hanya satu, yaitu Fauji Nurdiansyah. Fauji Nurdiansyah. Oke. Kalau tadi kan sudah ya, Kang Fauji itu adalah teman saya gitu di kampus, jadi kita sudah sering dekat lah kan. Iya, Kita sering mengenal satu sama lain. Benar. Gitu, baik buruknya gimana Iya, gitu. betul. Tapi kebanyakan buruknya sih ya Kang ya. Iya, benar. Baiknya malah nggak ada gitu. Seringnya keburukan. Kalau kesibukan Kang apa sekarang? Kalau saya dalam bahasa kerennya itu sekarang freelancer ya. Freelancer. Definisi freelancer itu apa sebenarnya? Terlalu banyak waktu free gitu. Jadi menganggur gitu ya. Ya, menganggur untuk sampai saat ini. Iya. Tapi ada planning gitu, akan bakal seperti apa gitu, atau pekerjaan yang diinginkan gitu. Ada ya, sudah jelas memang itu ada dalam diary of book gitu. Sudah Sudah tertulis tercatat gitu gitu. ya, sudah di manage begitu. Jadi emang meskipun yang Fauji sekarang pengangguran gitu, tapi semuanya itu sudah termanage gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi. Kalau Kang Fauji itu emang asli orang Tasik kan? Atau pindahan dari Singapura gitu? Sebenarnya saya lahir di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Kalau ini bukan kabupaten Kawalu. Ini bukan, ini ujung kota, Oh, Kecamatan Ujung Kota. Kawalu. Kecamatan Kawalu. Iya. Kirain teh kabupaten kan. Lahir di Singaparna berarti. Sama-sama Tasik sebenarnya ya. Ya, Cuma kabupaten aja. Ya, beda. Pindah ke sini. Ya, benar. Jadi ya memang orang Tasik gitu, asli orang Tasik. Nah, kalau Akang Fauji sekarang berarti udah umur 28 ya? Enggak, sebenarnya saya itu 30 tapi dikurang 5. Oh, berarti 25. Ya, 25. Masih muda. Buat mbak-mbak di sini yang mau itu sama orang Tasik. Tasik itu banyak banyak keunikannya, dari makanan,
lalu ada dari kerajinan ya. Lalu juga dari jajakannya itu Kang Fauji, Ya, maksud sudah jelas. Jajaka Tasikmalaya ya. Ya tahun 94 saya. Jadi tidak diragukan lagi lah. Tempat wisatanya juga ada Gunung Galunggung dan yang lain juga masih banyak. Nah mungkin langsung ke topik utama aja ya Kang ya. Ya. Kebetulan Kang kalau dalam dunia pendakian itu meskipun saya suka mendaki tapi saya itu termasuk junior gitu karena Kang Fauji ini sudah terjun terlebih dahulu gitu ke dunia pendakian. Kalau untuk membahas kegiatan mendaki itu akan memang hobi atau hanya meluangkan waktu saja atau gimana itu? Kalau mau mendaki itu atau memang kesukaan? Sebenarnya pertama-tama saya itu diajak paksa begitu. Diajak berlibur sebenarnya. Namun seiring dengan waktu yang berjalan, seiring banyaknya melakukan suatu perjalanan, saya itu seperti tertagih gitu, seperti drugs atau narkoba. Jadi ada sifat ketagihan gitu dalam kegiatan mendaki itu. Jadi mulai suka ya, gitu. Mulai suka dan menjalar seperti menjadi hobi begitu. Kalau sekarang masih juga? Kalau sekarang sudah enggak. Kalau hasrat masih ada hasratnya? Hasrat juga sekarang sudah enggak. Gitu. Ya kan kenapa itu Kang? Apa karena sudah lama lagi nggak mendaki atau gimana? Dikarenakan ada beberapa aspek gitu, ada beberapa hal dan alasan yang membuat saya istilahnya tidak ingin gitu mendaki seperti itu. Kira-kira udah berapa mountain gitu Kang atau berapa gunung yang udah pernah Kang Fauji explore? Kalau region Jawa Barat itu hampir beberapa pegunungan terkenal gitu saya sudah mendaki, cuman yang belum itu ke Gunung Salak di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah juga saya udah beberapa kali melakukan trip. Mungkin ada sekitar 4 gunung atau 5 gunung saya pernah di Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu. Jadi kalau Jawa Barat udah semuanya pernah hampir lah ya. Hampir. Tinggal Gunung Salak aja. Pangrango ya, Permai, Guntur, Curai, Pandayan. Udah pro lah kalau Kang Fauji, udah senior gitu. Kalau yang membuat gitu Kang Fauji ketagihan, kan kalau orang-orang pada umumnya gitu kalau melihat seseorang mendaki itu kan pasti ngapain sih, capek gitu, terus makan juga susah gitu, mau mandi susah. Itu yang membuat ketagihannya itu di sebelah mana gitu? Ada hasrat tersendiri gitu ketika saya melakukan trip atau perjalanan ke gunung itu, seperti istilahnya berkreasi atau bertamasya gitu. Ada rasa-rasa yang sangat diinginkan gitu, dikarenakan memang ketika kita melakukan perjalanan atau trip itu kan kalau di gunung itu kan dengan alam. Dengan alam. Yang saya rasakan itu sangat nyaman, tenang. Walaupun memang perjuangannya juga cukup agak melelahkan. Oh, berarti memang vibes gitu ya, atau suasana alam itu membuat jiwa kita bisa menjadi tenang. Ya, gitu. Mungkin itu yang mood booster lah. Ya mood booster gitu. Penyemangat lah ya. Nah, dari sekian banyak gitu gunung yang pernah Akang daki, yang paling susah untuk didaki gunung mana Kang? Kalau berbicara tentang hal susah, mungkin hampir semua gunung juga memiliki kriteria kesusahannya tersendiri seperti itu. Namun yang paling saya rasakan itu ketika di Merapi, karena kan memang istilahnya medannya yang cukup terjal, penuh bebatuan, pasir juga. Ya, pasir. Istilahnya membuat kelelahan yang berlebih dibanding dengan gunung-gunung yang lain. Kalau Merapi itu kira-kira berapa sih tingginya Kang? 2.000 atau nyampe 3.000? Enggak nyampe 3.000 ya. 2.800 atau 2.900, saya lupa lagi soalnya udah lama itu kan. Tapi mungkin karena treknya pasir gitu ya, yang membuat lebih tertantang gitu. Iya. Nah, kalau yang paling tadi kan yang paling yang paling sulit gitu, yang paling susah dilupakan momen di gunung mana Kang?
di Gunung Merbabu. Merbabu. Karena memang setelah saya banyak mendaki gunung, salah satu gunung terindah yang pernah saya istilahnya daki itu Gunung Merbabu. Kenapa itu paling indah? Kenapa? Pemandangannya, suasananya, kan di sana itu Merbabu itu identik dengan sabana. Sabana ya. Jadi istilahnya memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Dan juga treknya itu nggak terlalu sulit kan? Ya, nggak terlalu sulit. Banyak bonus lah gitu. Ada datarnya, ada nanjaknya. Banyak kisi-kisi berarti. Ya, banyak kisi-kisi. Banyak surplus. Kalau Kang biasanya mendaki itu berapa manusia, Kang? Paling dalam satu grup itu pernah waktu itu ke Gunung Prau 4 orang. 4 orang? Iya, ditambah lagi waktu itu sama ada yang dari mancanegara, dari Malaysia waktu dari Malaysia. Itu ya. Jadi dikarenakan waktu itu kekurangan tenda gitu kami, dan kebetulan ada salah satu pendaki yang berasal dari Malaysia. Akhirnya kita berkenalan dan saya ikut tidur gitu. Jadi sebenarnya maksud berkenalan itu pingin ikut tidur gitu ya? Ya memang. Memang di situ ada simbiosis mutualisme. Oh iya benar. Nah itu kan yang paling sedikit. Kalau yang paling banyak pernah kemana? Yang paling berapa banyak orang? Itu ke Cikuray waktu itu. Yang sama saya Ya. bukan? Hampir seberapa orang gitu. Oh ya itu ya benar. Banyak. Banyak kan itu ya. Itu mah kayak piknik keluarga Ya, mungkin piknik keluarga. Bergerombol. Bergerombol. Dan di mana tuh itu saya baru pertama kali gitu diajak Kang Fauji naik gunung, dan memang sangat letih, tapi karena kita baru kenal juga sama krunya baru kenal, jadi saya cuma bisa menutupi kelelahan gitu. Jarang ngobrol. Gak mau terlihat lelah gitu, ya jarang ngobrol karena memang saya itu orangnya pendiam gitu, nggak selalu aktif gitu. Diam-diam bau. Oke, mungkin tadi kan kalau menurut Kang Fauji gitu, dengan semakin berkembangnya gitu, pendakian yang sudah bisa dikatakan umum lah kan sekarang ya, nggak lagi memandang usia gitu, ada yang udah usia lanjut, ada yang masih kecil bahkan. Itu menurut Kang Fauji itu sebuah hal yang positif atau malah jadi hal negatif gitu kan dalam proses pendakian itu? Sebenarnya itu tergantung dari niatannya mereka. Tapi saya juga banyak itu menemukan kejanggalan-kejanggalan ketika para bocil-bocil itu naik gunung tidak dengan persiapan yang matang. Salah satu contohnya yaitu tidak membekal tenda, cuman berbekal alas dan terpal, dan juga benar perlengkapannya itu bisa dikategorikan sangat minim sekali, dan mungkin menurut saya itu agak berbahaya ya. Karena kan di gunung itu alam itu kan tidak bisa ditebak ya. Bener. Bisa jadi istilahnya mendukung atau bisa jadi cuaca buruk seperti itu dan hal lain. Jadi memang persiapan itu sangat penting ya kalau mau mendaki gitu. Apalagi kan kalau di gunung itu kan enggak dari cuaca gitu, dari treknya juga kan lumayan menantang gitu. Jadi enggak mudah. Jadi memang persiapan selain dari fisik, lalu juga dari persiapan perlengkapan dalam harus memenuhi ya persyaratan untuk bisa menaiki sebuah gunung. Nah kalau itu kan tadi dari pengalaman yang paling sulit sudah, paling mudah, paling mana. Dari pengalaman mistis kan, Kang Fauji kan sudah banyak mendaki gunung gitu. Sudah dengar-dengar dari tetangga gitu, Kang Fauji itu sering digangguin apa nggak tahu gitu kan. Kalau dengar dari orang kan kadang ada yang benar ada yang nggak salah gitu. Nah kita langsung nanya ke orang. Pengalaman pertama kali naik gunung digangguin di mana kan? Itu kalau tidak salah itu waktu di Ciremai. Dikarenakan waktu itu kan kita lagi jalan ya. Berapa orang itu Kang? Itu 5 orang. Laki-laki semua? Oh 6. Cowok 4, cewek 3 waktu itu. Waktu itu ketika di perjalanan kan kita merasa lelah ya. Perlu ada hiburan. Waktu itu saya mencoba menghibur, dan secara tidak sengaja saya melontarkan kata-kata yang istilahnya entah itu kurang pantas atau bagaimana. Waktu itu saya berkata seperti ini Kang. Gimana? Wah, kalau di gunung kieu siga namun air Raja Wali atau Garuda kumahanya. Secara langsung saya berbicara seperti itu. Tiba-tiba entah selang berapa detik atau berapa menit, entah di belakang, entah di pinggir, entah di depan, ada suara. Suara apa Kang? Suara itu nggak jelas,
seperti hanya ada penggabungan suara gitu. Yang saya dengar itu seperti ada aungan, semacam kayak gonggongan seperti itu. Macan. Iya, seperti kayak gitu. Terus ada suara gamelan Hmm. dan seperti ada suara burung, tapi itu bersatu. Hmm. Dan yang anehnya, semakin saya berjalan itu, suara itu semakin mendekat. Sampai-sampai waktu itu semua gitu kawan-kawanan pendaki itu merasa agak istilahnya terganggu gitu. Oh, berarti semuanya mendengar. mendengar pokoknya entah berapa menit ya, pokoknya kami pun mencoba untuk berdoa, meminta pertolongan, karena kan memang ada perkataan-perkataan yang mungkin kurang mengenakan. Iya. Namun alhamdulillahnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, cuman ada seperti gangguan suara. Berapa lama itu kira-kira? Kalau mungkin didurasikan itu kurang lebih 5 menit. Suara itu? Iya. Berarti Akang sambil jalan, sambil ngedengerin suara itu? Iya, kedengeran. malahan semakin jalan itu semakin tarik suaranya itu, bunyinya itu semakin keras. Dan itu udah jauh atau baru berjalan? Itu di pertengahan. Pertengahan. Iya, pertengahan. Itu waktu itu kalau nggak salah pukul 2 ya, kalau nggak salah pukul 2 siang? siang ya, Oh, iya. menuju sore. Habis itu nggak ada lagi, tapi Nggak ada di atas lagi atau- gangguan atau apa-apa. Jadi memang perilaku itu harus dijaga ya, bukan hanya di gunung. Kita misalkan main gitu ke tempat wisata yang baru atau yang biasa kita kunjungi gitu, tata krama juga tetap harus dijaga. Nah itu kalau di Morobudur, yang setelah itu akan mengalami lagi di mana? Setelah itu di Gunung Burangrang. Gunung Burangrang itu yang di Bandung. Iya, yang di Bandung. Itu teman-teman saya juga memang menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya yaitu menemukan sebuah cincin. Cincinnya itu seperti cincin emas, dan yang anehnya itu cincinnya itu ada di pohon. Itu jam berapa kira-kira? Itu siangan sekitar jam Iya. 11, tapi udah berkabut. Terus ada lagi satu lagi teman saya yang di depan itu istilahnya gurung gusuh, karena mendengar katanya ada suara pendaki lain gitu seperti jalan kaki. Di atas. Iya, di atas, dan ada seperti suara wanita. Hmm. Tetapi ketika saya tiba dan teman saya di puncak itu tidak ada siapa-siapa. Cuma akang aja gitu. Ya sama cuman Akang. sekumpulan ya kami itu. Hmm. Padahal dia mendengar suara. Iya, ada- mendengar suara, ada suara kaki ya melangkah, terus ada seperti suara tertawa wanita. Hmm. Itu siang-siang begitu. Iya, siang-siang. Nah, sehabis itu kita bikin tenda di atas dan hujan yang sangat lebat. Dan tanpa disadari kita itu tidur, di bawahnya itu ada kelabang banyak. Banyak Iya. Tapi kelabangnya itu kecil-kecil, nggak besar-besar. di luar tenda atau di dalam? Di bawah tenda waktu Di itu bawah kan tenda. setelah mau pulang kan beres-beres Ah. packing kan. Nah pas dibuka itu matras tenda Hmm. itu ada banyak kelabang, tapi kecil kelabang. Itu yang cincin gimana itu diambil? Itu nggak diambil karena Di teman pohon saya- nempel atau? Iya, nempel. Coba diambil tapi disimpan lagi ya, dikarenakan mungkin teman saya takut gitu atau Nah, takut ada kayak apa-apa batu gitu. ali atau gimana? Kayak cincin biasa tapi warnanya emas. Nah, Tapi yang anehnya itu yang pertama jalan itu saya dan ada teman saya di belakang, tapi saya dan teman saya yang di belakang itu nggak menemukan, malah yang ditemukannya oleh yang rombongan yang di tengah gitu, rombongan kami yang di tengah, yang namanya itu Mbah Nijar. Oh, Nijar. Mbah Nijar. Mbah Nijar Kuprai. Iya, Kuprai. Coba itu Kuprai. Tapi Akang juga yang suara itu mendengar gak yang suara ada orang lain gitu? Enggak, kalau mendengar suara enggak, itu teman saya. Hmm. Jadi cuma dia aja yang denger. Iya, cuma dia aja. Oh, Tapi waktu di atas nggak diceritain ya, karena kan hal-hal seperti itu memang kurang pantas ya kalau iya diceritain. benar-benar. Bisa mengganggu mental. Iya benar. Malah jadi takut gitu Iya. ya. Terus juga emang Gunung Burangrang itu emang belum terlalu ini ya terekspos gitu, banyak Iya. pendakian gitu. Waktu itu juga cuman kelompok saya doang. Hmm. Ya, Berapa orang gitu? Itu sekitar 8 orang. Berapa orang? Balik tadi Ciremai ya, Ya. Burangrang, apa lagi kan?
Nah, kalau hal yang paling menakutkan sampai saya ingat sampai sekarang itu yang di tidak Merapi. terlupakan gitu. Itu di Merapi. Merapi lagi. Iya, Merapi lagi. Berarti banyak momen nih Merapi berarti. Iya. Karena itu tadi saya juga mengatakan hal-hal apa istilahnya? Kata-kata yang absurd lah bisa Iya. dikatakan seperti itu. Waktu itu kita akan apa istilahnya ke pos terakhir tempat apa camp. Camp. Misalnya. Itu namanya itu Pasar Bubra. Saya itu mendengar wah Pasar Bubra, kira-kira wah pada rame itu di pasar badan. Tiba-tiba teman saya berkata seperti ini, jangan berkata seperti itu. Itu udah nyampe. Ada pelang kan ya, ada pelang. Oh iya. Saya lihat itu Pasar Bubra, wah pada rame gitu kan. Cuma ekspektasi kan kalau lihat pasar kan Iya. pasti ada yang jualan atau Iya. apa. Tapi teman saya menceritakan itu adalah pasar setan. Saya langsung tertegun. Udah kaget gitu ya. Udah tahu. Nah, sehabis di sana, sehabis tiba di Pasar Bubra, kita bikin tenda. Nah, tepat pada malamnya itu sebelum tidur itu kami para cowok ya gitu nonton film. Filmnya itu berjudul Cap yang survival. Bukan gitu. blue film tapi. Bukan, Oh, bukan ya. Yang survival di bawah apa istilahnya gua. Oh iya, yang nyangkut ininya. Iya. Nah, itu kan sambil tiduran ya. Yang lain tidur, saya juga sambil tidur. Ketika saya terlelap, entah seberapa sekian detik, tiba-tiba tubuh saya itu ada di luar. Bangun-bangun udah di luar. Iya, gitu. padahal saya nggak keluar. Heeh. Saya rasa saya itu sedang di tenda, tapi tiba-tiba saya ada di keluar. Saya ada di luar. Malam tapi Iya, kelihatan malam. malam. Dan yang anehnya, ketika mata saya terpejam itu banyak hal-hal yang sangat di luar nalar. Saya ini tidak berbohong asli ya, pengalaman saya sendiri. Entah mau percaya atau tidak itu memang hak anda sekalian Iya, ya. Waktu itu entah berapa detik saya ada di luar itu melihat beberapa sosok. Salah satunya itu ada sosok manusia yang kepalanya ikan. Tapi badannya manusia normal. Iya, badannya manusia normal dan ada yang bertanduk. Saat itu saya gemeteran sampai apa istilahnya nggak bisa berkata apa-apa, stun lah gitu istilahnya. Posisinya itu pas akan melihat mereka itu mereka lagi apa gitu. Lagi melakukan aktivitas gitu aja. Ada yang jalan-jalan, ada yang apa istilahnya, ada yang duduk, pokoknya mah rame. di Jadi pasar nggak itu. terfokus ke akang gitu. Iya, pokoknya rame. Tapi saya klarifikasi itu bukan manusia yang saya lihat. Nah setelah itu saya mengucapkan beberapa doa dalam hati saya. Dan yang anehnya lagi saya kembali lagi ke tenda. Padahal saya tidak apa istilah tidak buka tenda, tapi tiba-tiba langsung bangun. Langsung bangun. Iya. Wah pokoknya di sana itu apa istilahnya kengerian itu memang Benar-benar ya. Benar-benar gitu. The real of kengerian. Berarti emang momen itu nggak lama kan? Nggak lama cuman beberapa detik. Pas itu lihat gitu langsung akang itu langsung posisinya langsung berdiri atau cuma Berdiri. terdiam aja. Berdiri nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma berdiri gini liatin aja. Iya ngeliatin, nggak bisa tengok sana tengok sini. Pokoknya tubuh saya itu nggak bisa digerakkan kaku seperti itu. Erup-erup lah saya Iya. seperti erup-erup. Ya, mungkin kalau kembali merujuk ke perkataan akang gitu ya yang rame, mungkin mereka mau menunjukkan gitu. Iya. Oh ini rame gitu. Iya. Ini sebenarnya kalau cerita kayak gini di di lokasi kayak ini juga serem juga gitu, sambil merinding-merinding. Soalnya kan di sini juga dekat dengan apa istilahnya tempat yang agak mistis gitu. Sebenarnya di sini ada, tepatnya di sebelah sana ada sumur. Sumur tua. Ya, sumur tua. Itu sumur itu tidak pernah kering. Bahkan kalau sekarang dilihat juga masih banyak airnya. Walaupun musim kemarau, musim hujan, sumur itu tetap ada. Suka dipakai sama warga. Iya, suka dipakai mandi, Oh, cuci. iya. Dan banyak juga warga-warga sini yang melihat beberapa apa istilahnya penampakan. Tadi saya tertarik ke kata penampakan. Tapi nggak apa-apa diomongin di sini. Gak apa-apa lah, soalnya kita juga dekat dengan rumah warga. Oh, Jadi iya, kalau ada siapa apa-apa, tahu tinggal gitu. kabur gitu. Dan juga kita juga emang nggak ngelakuin hal-hal Iya. yang negatif gitu kan ya. Cuma bercerita aja. Ya itu gimana Kang? Yang warga melihat sosok apa gitu? Baik, ada ya. Pernah ada salah satu pedagang cilok, Pedagang cilok. pedagang cilok yang pakai motor. Oh ya, betul.
kesini Kesini ya kesini tiba-tiba ada yang nyautin di sebelah mana? di sebelah sana. Di sebelah sana. Ya di sebelah sana ada yang nyautin katanya mau beli. Tapi pas disamperin nggak ada siapa-siapa. Itu jam berapa kira-kira Kang? Itu jam 11-an. Jam 11-an. Emang kalau kesini itu kesana ada perumahan masyarakat nggak? Warga lagi? Yang ada perumahan itu cuma di sana, itu namanya Kampung Jawara. Terus kalau kesini itu Wong Cilok ngapain? Ya kan di sini itu jalan ya, tembus ke itu ke Oh, tembus ke kampung. sana. Iya. Oh iya. Ada yang nyautin, bang beli gitu. Ya bang beli. Tapi nggak ada siapa-siapa. Otomatis berhenti itu si tukang Iya, ciloknya. otomatis berhenti. Sambil culak cilet gitu. Iya. Tapi nggak ada Mau, siapa-siapa. ya, Kak. Siapa tahu mungkin pelanggan ya gitu yang beli. Tapi nggak ada siapa-siapa. Terus gimana reaksi si tukang ciloknya? Kabur. Dan beliau itu nggak mau lagi ke sini. Sampai sekarang Sampai gitu. sekarang gitu saya tidak menemukan sosok beliau yang pedagang cilok itu. Nggak mau lagi kapok mungkin. Tapi emang di sini poek gitu, apa gelap gitu, nggak ada apa kayak nggak ada apa nggak tembus lagi ke rumah warga gitu. Tadi kan sampai tukang cilok tadi ya. Ya. Kira-kira kalau yang sosok yang pernah memperlihatkan atau yang pernah dilihat gitu apa Ya. yang di sini? Tadi Akang bilang sumur. Dulu itu kan saya pernah belajar ilmu. Ya bisa dikatakan lah ilmu spiritual, ilmu metafisik. Guru saya. Guru saya kan tinggalnya di sana tuh di Kampung Baru. Di beda kampung lah, beda satu kampung. Beliau menceritakan seperti ini. Waktu beliau lagi jalan ke sana, tiba-tiba ada yang ikut di ke pundaknya. Ketika beliau berjalan Ya, situ, waktu itu beliau berjalan tanpa disadari ada yang ikut ke pundaknya. Dan tahu-taunya kelihatannya itu waktu di rumah. Penampakan itu sosoknya itu wanita. Mungkin berbaju putih, tapi yang anehnya di dalam dahi di tarang lah tarang, ada seperti si itu yang di ayam jago itu yang di kaki ayam jago tuh. Ya. Gitu. di dahinya itu. Dan yang anehnya itu sosok itu gak mau pergi, malah ikut. Tapi kan guru saya juga istilahnya memiliki semacam ilmu metafisik dan diusir, alhamdulillah bisa. Oh, bisa. Iya, bisa diusir dan kembali lagi ke sana. Nah, mungkin tadi itu yang sosok wanita nih Kang. Ada yang ada siihnya. Iya. Siih. Tanduk dah bukan tanduk. Bukan Siih itu. soalnya agak kecil. Agak kecil lah si ukurannya. Seperti taringnya. Seperti taring, cuma ada di dahi. Yang terkenal lagi di sini Kang kira-kira daerah sini. Itu sebelah pesawahannya ada balong kan di situ. Iya. Ada beberapa orang yang pernah melihat sesosok makhluk besar. Ya kayak giant di COC seperti itu. Cuman ini warna dan istilahnya gelap. Hitam. Ya hampir seperti bayangan. Dan selain itu ada juga pek. Tahu kan pek? Iya. Ya seperti itu. Namun ada lagi yang lebih angker, yaitu di sebelah sana. Di sebelah sana kan ada istilahnya sirah cai atau bisa disebut sumber air atau hulu air. Banyak sekali istilahnya warga sini gitu yang bercerita atau pernah menemukan beberapa makhluk astral. Namun yang paling sangat terkenal gitu kisahnya itu makhluk itu disebut kilumping. Kilumping itu apa? Ya mungkin kayak sejenis makhluk kakek-kakek ya, yang mengendarai kuda lumping atau si wanita gitu, si kilumping. Kisah yang paling terkenal di sini Kang, apa kira-kira pernah Akang dengar atau Akang alami sendiri? Yang paling pernah melegenda itu ada di Gunung Caruh, di atas dekat lapang. Itu disebut dengan sosok Nini Karinem. Nini Karinem. Ya. Jadi sosok itu katanya
sudah ada sejak apa dahulu kala, atau mungkin bisa dikatakan sudah ada sejak zaman Mesozoikum seperti itu ya, Mesozoikum gitu. Jadi dari zaman prasejarah gitu. Iya, wah pokoknya dari jadul dan buhun gitu, sebenarnya sangat buhun Iya. gitu. Sampai sekarang itu memang masih banyak gitu ya warga-warga sini yang percaya gitu akan sosok seperti itu. Dan selain itu juga pernah ada ya kejadian begitu. Ada sosok yang lebih menakutkan lagi, yaitu dinamakan dengan Buyut Rongke. Itu yang paling menakutkan. Ya, itu yang apa istilahnya dikategorikan yang sangat menakutkan. Itu gimana kira jelmaannya gimana? Jadi kalau digambarkan secara rinci itu bisa dikatakan seperti centaur. Centaur ya, Ya. yang manusia setengah kuda Ya, gitu. yang manusia setengah kuda Iya. gitu. Ada, namun ini katanya setengah manusia, setengah kambing gitu. Dan konon katanya pernah mengelilingi satu kampung ini. Dan kalau ada makhluk seperti itu, biasanya masyarakat itu akan mengatakan bahwa ada yang menganut ilmu hitam katanya gitu. Kalau ada sosok seperti itu, atau juga ada Aul. Aul itu apa, manusia serigala. Oh, masih sejarah ya. Oke, mungkin karena sudah larut malam, sekarang udah jam berapa? Sudah hampir jam 12. Jadi juga cerita Mesisa cukup membuat saya sendiri gitu yang mendengarnya cukup merinding gitu, apalagi di suasana atau di tempat yang memang sedikit menyeramkan gitu kalau bagi orang yang baru. Karena kalau saudara Kang Pauji gitu orang sini gitu, jadi mungkin biasa aja. Mungkin kalau yang intinya mungkin yang bisa kita ambil gitu dari percakapan kita malam ini dengan Kang Pauji itu intinya mah kita harus bisa lebih menjaga sikap dan perilaku ya, Iya. baik itu di tempat baru atau di tempat yang memang biasa kita kunjungi, karena senantiasa yang menempatinya itu bukan hanya manusia saja ya kan. Ya. Pastilah ada makhluk astral yang memang sudah mungkin lebih dulu gitu menempati lokasi tersebut. Mungkin kalau yang masih penasaran gitu sama Kang Fauji, yang masih ingin mendengar lantunan ceritanya yang sebenarnya juga masih banyak gitu dari cerita-cerita mistis yang pernah Kang Fauji alami. Ya, ada juga salah satunya di rumah saya. Tuh, ada lagi di rumah Kang Fauji. Bahkan kalau tidak salah belum kehapus itu saya pernah dipoto di rumah saya yang dekat PS itu. Tapi bukan muka saya yang kefotonya. Bukan muka Kang Fauji. Nah, buat yang penasaran gimana lagi ceritanya, bisa langsung di komen aja gitu. Mau part 2 atau mau part 3 atau sampai part 10 bisa Kang ya? Iya. Siap lah gitu. Iya. Siap. Jangan lupa pokoknya like, share, and unsub. Jangan unsub, subscribe bro. Jangan unsub nanti down nanti channel kita. Tuh gak berkembang. Ya buat yang kalau ada yang masih penasaran gitu bisa komen aja nanti ya, kita akan buat part 2. Nah, kalau yang udah puas ya udah berarti segini aja gitu ceritanya. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih Kang ya sudah menyempatkan waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya di malam hari gitu. Waktu rebahannya gitu jadi terganggu. Ya mungkin segitu aja. Ada kata terakhir lagi buat para penonton? Mungkin Jangan mungkin dicukupkan sekian ya, karena saya merasakan beberapa keresahan. oh mulai ada keresahan Ya, gitu ya. memang ini punggung udah pengen senderan. Ada punggung udah cangkel. Iya, udah cangkel. Mungkin gitu aja. Selamat malam dan jangan lupa subscribe juga sekali lagi. Subscribe pokoknya. Bye lah. Bye dulu Kang. Baik. Enggak kuat. Udah baik kan.